pembelajaran hari ini, agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kita telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Nah, bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar ya? Nah, kita bahas bersama-sama di dalam pembelajaran ini. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, Hari Air Sedunia kita baca bersama-sama ya. Hari Air Sedunia, World Water Day, diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk kita semakin bertambah. Nah, persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah juga berkurang anak-anak. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, ke selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak sekali pohon-pohon yang ada di hutan itu ditebangi secara liar. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkotaan, perkantoran, dan kawasan industri. Jadi anak-anak, berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kengeringan. Nah, begitulah cerita yang kita baca hari ini dengan judul Hari Air Sedunia. Nah, adapun dampak pencemaran air antara lain adalah sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan baunya tidak sedap. Nah, ini ada di gambar video yang paling kiri. Yang kedua, tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Akibatnya tanah menjadi tidak subur lagi. Kemudian di gambar yang ketiga, air yang tercemar itu dapat mengganggu pertumbuhan-tumbuhan. Makanya di sini pertumbuhan-tumbuhannya tidak bagus, ya. Jadi banyak buah yang tidak tumbuh dengan bagus, banyak sarur-sarurannya mati. Nah, seperti itu kalau banyak sekali air yang tercemar. Anak-anak, sekarang dari berbagai macam dampak akibat pencemaran air atau kekeringan air, nah di sini Ustazah akan menjelaskan ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghemat penggunaan air. Jadi misalnya kalau mandi itu, kalau sudah airnya tumpah-tumpah itu langsung kerannya kita matikan, ya. Kemudian yang kedua, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, makanya kalau kita punya rumah, usahakan rumah kita banyak sekali tanaman atau pohon-pohon. Jangan sampai gersang ya anak-anak, karena nanti tidak ada pohon yang akan menyimpan air di dalam akar-akar pohonnya. Kemudian yang ketiga, membuat lubang resapan. Nah, lubang resapan ini sangat membantu, apalagi kalau terjadinya hujan. Nah, kalau ada lubang-lubang resapan akan meminimalisir kejadian atau dampak banjir. Ya, anak-anak, air ternyata sangat sekali dibutuhkan atau sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Nah, gak hanya pada manusia ya, tapi binatang
Dan tumbuhan juga sangat sekali butuh air. Jadi perhatikan cerita bergambar pada video ini ya. Nah, ayo kita amati bersama-sama cerita bergambar berikut ini. Jadi anak-anak, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, makhluk hidup itu semuanya butuh air. Nah, di sini ada ketam-ketam dan burung. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, Kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernafas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah, aku akan menolong kalian. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kalau kekeringan, ketam-ketam sulit untuk bernafas. Ya, karena mereka tempat tinggalnya di air, seperti itu ya. Makanya air sangat penting bagi mereka. Tadi kan Ustazah sudah menjelaskan cerita yang ada di dalam sebuah gambar. Nah, itu ada dikatakan sebagai gambar cerita. Jadi anak-anak, gambar cerita di sini adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Nah, ini dalam video ini juga merupakan contoh dari gambar cerita. Di sini ada ilustrasi gambar yang memiliki sebuah teks atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Seperti itu ya. Jadi gambar cerita itu memiliki beberapa teknik. Nah, teknik dalam membuat gambar cerita ada dua. Ada yang dinamakan teknik kering dan ada yang dinamakan teknik basah. Kalau teknik kering, media yang digunakan adalah pensil, arang, kapur, atau krayon. Jadi yang tidak menggunakan air atau minyak. Sedangkan teknik pewarnaan basah ya, itu menggunakan bahan-bahan yang cair. Misalnya cat air, puas, ya, cat minyak, tinta gitu. Ya, tahu ya bedanya teknik menggambar kering dan teknik menggambar basah?